Kelakuan orang Melayu kita kat sana memang sangat hebat tentang tertib makan. Ya. Orang di sini tuh biasanya tutur katanya itu sopan dan gak ada rasa sopan buat bilang sorry, thank you. Wow. Bahkan ke orang lain yang mereka gak kenal. Ini ada adab, kan? Ada adab tertib dia, kan? Depan orang tua jalan memang tunduk. Masya Allah. Adab itu memang orang Melayu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik nih guys ya. Jadi Allahu Akbar, adab yang mahal dari rakyat Malaysia ataupun bahkan bisa dikatakan daripada orang Melayu Malaysia. Gila sih guys. Jadi jom kita belajar. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman mau belanja silahkan langsung saja cek di keranjang di bawah ini ya guys ya. Jadi teman-teman bisa belanja apa saja apa namanya itu gitu. Bingung saya mau ngomong apa. Itu kembali lagi kepada teman-teman mau belanja apa, terserah daripada teman-teman sekalian. Maksudnya terserah gitu, kok susah banget ngomongnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Tinggal di Malaysia ternyata bikin aku sadar loh, hal kecil ini tuh berdampak besar buat hidupku. Yuk aku cerita. Weh, gimana? Dari budaya Berato atau Mandarin. Di sini tuh biasanya nggak ada yang namanya drama nyelek atau desak-desakan. Walaupun tempatnya ramai, tetap aja sabar nunggu giliran, bikin suasana adem. Kedua, orang di sini tuh biasanya tutur katanya itu sopan dan gak ada rasa sopan buat bilang sorry, thank you. Wow. Bahkan ke orang lain yang mereka gak kenal. Itu bikin aku sadar, kesantunan itu bukan basa basi, tapi budaya di sini. Nah itu guys, kesantunan itu bukan basa-basi tapi budaya itu di Malaysia. Jadi ini perlu kita contoh juga ya guys ya. Jangan cuma basa-basi di depannya saja, tapi di belakangnya nusuk ya kan. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Karena istilahnya kebaikan daripada adab kita, budaya kita, itu kalau kita jaga dengan betul-betul, maka orang luar, orang lain, orang yang belum kita kenal pun akan tahu bahwasanya kita itu beradab dan juga berbudaya gitu loh guys, sopan santun gitu ya. Semangat kongsi rezeki. Kadang kita lagi makan tiba-tiba ditawarin makanan itu selalu dibagi walaupun cuma sepele kecil. Aku suka banget budaya di sini. Iya guys, budaya itu saya juga merasakan ketika saya membawa jemaah daripada Malaysia. Pasti ketika kita jalan, pasti Ustaz es krim Ustaz, langsung aja dikasih ya kan. Terus habis itu kayak habis makan ataupun ini, jom Ustaz kita cari makan, cari snack lah macam itu kan. Pasti seperti itu guys ya. Dan saya kaget juga ketika baru kenal ada orang Malaysia waktu saya belum menjadi mutawif di sana. Jadi ketemu di Masjid Nabawi guys ya. Jadi orang Malaysia itu ngajak saya sampai kayak enggak percaya gitu. Ini beneran apa enggak sih gitu loh guys ya. Jadi diajaklah saya untuk makan gitu kan. Makan istilahnya nasi, mandi dan lain sebagainya, dan itu ditraktir guys. Gila. Emang orang Malaysia itu kayak gitu semua kayaknya ya guys ya. Abang ini juga mengatakan hal itu. Saya juga merasakan itu bang. Ini sih hal yang paling aku kagumi. Malaysia itu kayak rumah untuk budaya. Banyak budaya. Orang-orang di sini itu makin saling menghormati satu sama lain. Keren. Ini juga salah satu hal yang paling aku kagumi. Warga Malaysia itu gak kepo atau gangguin kita pas kita lagi ambil video ataupun foto. Mereka malah kasih kita ruang dan hormat. Itu hal kecil tapi meaningful banget buat aku. Iya sih benar. Hal kecil kayak gini sih yang diam-diam bikin aku ikut berubah. Lebih sabar, lebih santun, lebih menghargai waktu dan orang lain. Sebenarnya gak semua hal harus diajarin dengan kata-kata. Warga dan negara Malaysia ini ngajarin aku lewat contoh nyata setiap harinya. Kalau orang Malaysia, benda kecil apa yang orang rasa cuma ada kat sini saja dan orang paling bangga pasal tuh. Komen kat bawahnya. Waduh, mantap guys ya. Jadi kita udah melihat bagaimana kebiasaan orang Malaysia yang bikin orang Indonesia tuh respect gitu, dan akhirnya mereka juga ikut gitu kan budaya yang ada di Malaysia gitu guys ya. Apa budaya kecil lain yang istilahnya mungkin belum teman-teman tahu? Kami Malaysian kalau nampak selebriti kami pura-pura tak nampak katanya guys ya, atau tak kenal padahal sama-sama suka. Itu saking menghargai privasi orang gitu loh guys ya. Gila sih guys. Ada lagi nih, satu lagi yang komen juga. Benda yang aku rasa ada di Malaysia saja ialah dalam tandas
kau masuk dahulu, duduk depan pintu A. Orang lain masuk lepas kau, duduk di depan pintu B. Oke. Tapi pintu B dulu yang buka. Mesti orang lain tuh akan suruh kau masuk dulu ke dalam tandas depan pintu B yang dia tengah beratur. That Malaysian. Wow. Gila ya. Gila banget. Kalau kita yang biasa saya temui di mall-mall kalau di sini, udah kita ngantri ya kan. Jadi ya udah dia ngantri di pintu B, saya di A gitu kan. Tapi karena duluan saya yang ngantri gitu, terus dia baru datang, itu langsung dia nyerobot guys. Padahal saya ngantrinya udah agak lumayan lama. Berbeda halnya dengan di Malaysia, yang ngantri duluan itu disuruh masuk duluan. Itu keren guys ya. Kan kita nggak tahu dia kebelet atau enggak ya. Dalam public transport, orang Malaysia biasa lebih diam. Nah, kalau orang cakap kuat-kuat dalam telepon atau berborak kuat, confirm bukan warga Malaysia. Oh gitu. Jadi budaya di sana itu ya sopan ya kan. Terus menjaga privasi orang, tidak mau mengganggu orang. Itu keren banget guys. Di sini kalau teman-teman naik bis, iya Pak, iya betul. Iya nanti sebentar saya lagi di bis ini, nanti Pak, nanti saya itu datang. Ya siapa gitu guys ya. Jadi ada ya mungkin ya kebiasaan sih guys ya. Karena transportasi umum di sini itu ya rame gitu loh. Rame, memang rame, dangdutan dan lain sebagainya. Ada orang teleponan, ada orang yang ngobrol sama temennya, ada yang istilahnya kenalan dan lain sebagainya, like that guys ya. Lebih ke apa namanya itu, tidak ketenangan yang bagi orang yang mau istirahat tuh kayak susah banget gitu guys ya. Jadi kalau kita pakai transportasi umum itu kebanyakan rame, terus ada emak-emak lah, itu ibu jualan ikan lah dan lain sebagainya. Itu yang mungkin saya rasakan gitu loh guys ya. Jadi daripada komennya abang ini, saya juga merasa bahwasanya di sana tuh lebih ke diam. Kalaupun berborak ya memang udah bisik-bisik lah dan lain sebagainya, untuk istilahnya menciptakan ketenangan, kenyamanan gitu loh. Wah keren guys ya. Orang Malaysia suka Sheila on 7. Nah itu guys ya. Oke lanjut guys, kita akan tengok video satu lagi ya guys. Keren tapi ya gini guys ya. Orang Malaysia ni dia berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Melayu ni dia ada tertib, dia ada lemah lembut. Kita ni bila sampai di tanah suci ni, kita sangat berdisiplin. Seperti contohnya, kita ambil waktu makan lah. Waktu makan kalau jemaah macam jemaah ke rumah ke apa semua, sambil ambil makan tu sambil dia makan. Sambil diri tengah makan. Kelakuan orang Melayu kita kat sana memang sangat hebat tentang tertib makan. Ada yang nak bawa sampai ke atas ke bilik itu semua, berbanding dengan jemaah-jemaah daripada negara lain, bawa air panas, bawa nasi dalam lift, menyebabkan tumpah dan sebagainya. Tapi orang Malaysia jarang buat macam tu. Dia ambil makanan terus dia makan dekat situ. Dan kemudian bila mana keluar daripada bilik ni, hotel lah yang kongsikan pengalaman, dia kata setiap kali dia bersihkan bilik orang Malaysia ni tak penat. Keadaan bilik bersih, tak ada lah sampai orang kata matang ke mana dan sebagainya, tertib. Dia kata masuk tu dia hanya tukar cadar yang betulkan batas sikit je. Dan kita tengoklah musim haji tahun ni, jemaah daripada Malaysia dapat iktirafan daripada Allah Saudi, pengurusan terbaik. Dia pengurusan terbaik tu, dia sedikit sebanyak dia berkait juga dengan jemaah. Kalau jemaah semua boleh ikut tata tertib, boleh ikut susunan, boleh ikut apa tu giliran dan sebagainya, maka pengurusan tu boleh jadi terbaik. Bukan tahun ni saja, bukan boleh katakan tiap tahun dapat pengurusan terbaik disebabkan kerjasama daripada jemaah-jemaah Malaysia yang pergi berumrah, pergi buat haji di sana. Orang Malaysia. Oke guys, jadi perangai orang Malaysia dekat Mekah pun macam tu. Jadi di negaranya sendiri dia sudah terlatih seperti itu, ketika di negara orang juga seperti itu guys ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi ini perlu kita tiru ya guys ya. Sebenarnya kalau mau dibilang tidak semuanya seperti itu orang-orang Indonesia, tapi lebih kepada rata-rata lah seperti itu ya guys ya. Banyak juga orang yang bersihan ya kan, banyak orang juga yang tidak jorok dan lain sebagainya gitu loh guys ya. Dan tidak menutup kemungkinan, karena saya juga membawa jemaah Malaysia, membawa jemaah Indonesia gitu guys ya. Hampir sama saja ya guys ya. Kalau orang-orangnya itu memang
yang baik gitu kan, yang bagus ya, attitude, educated, itu mereka juga istilahnya hampir sama gitu. Mungkin yang membedakan adalah daripada edukasinya itu, daripada travel dan lain sebagainya. Ketika sebelum ke negara orang ataupun bahkan di Indonesia sendiri, mereka mungkin kurang istilahnya aware kepada kebersihan dan lain sebagainya, makanya dibawa ke sana. Tapi kalau kita lihat orang Malaysia memang seperti itu guys. Coba istilahnya teman-teman bisa istilahnya kalau ke Mekah ataupun ke Madinah nanti, itu kalau berjumpa dengan orang Malaysia pastilah seperti itu. Hotel-hotelnya pun bersih-bersih gitu loh guys ya. Itu yang saya tahu juga, dan tidak banyak istilahnya yang jorok gitu ketika istilahnya bawa jemaah Indonesia gitu. Itu banyak yang bersih juga gitu. Mereka menjaga kebersihan juga gitu loh guys. Tapi ada beberapa yang memang ya seperti itu. Nah gitu guys. Jadi tidak bisa memukul rata, tapi ada orang-orang yang memang seperti itu gitu guys ya. Oke, kita lanjut nih guys ya. Oke. Waduh. Aku lagi keliling-keliling di mall di Malaysia. Di mall-mall Malaysia itu ya, sangat apa bang? Sangat friendly sama orang-orang yang datang bukan dari negara ini karena tidak punya paketan data. Jadi hampir di semua mall dan di semua tempat di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, gua nggak tahu di kota-kota lain, itu wifi-nya free tanpa password. Jadi dimanapun lu berada di mall di Kuala Lumpur pasti free wifi. Oke. Selama apapun, mau ngapain pun itu bisa semua. Jadi gue seneng tuh ada di Kuala Lumpur. Jadi kayaknya nanti ketika gue nyampe rumah, kayaknya password wifi gue buka deh. Biar orang-orang yang membutuhkan. Lemot bang kalau dibuka semua. Ya udah gue kasih aja, bayarnya tetap sama kan. Iya sih. Kalau di rumah gue juga yang make paling cuma istri gue doang sama anak gue buat nonton YouTube di TV. Jadi kayak akan gue buka password gue. Jadi buat kalian yang punya password wifi nanti janganlah berpelit. Bener juga sih guys ya, kita mau pakai berapapun ya tetap istilah. Tapi kadang lemot gitu guys. Kalau kebanyakan device itu kalau di sini nggak tahu ya kenapa. Karena kayak available untuk 10 device kayak gitu aja dari istilahnya wifi kita. Mungkin kalau di Malaysia itu lebih ke semua orang, banyak orang untuk istilahnya make gitu loh, dan itu tetap kenceng gitu. Bongkar aja udah, buka aja. Gak usah pakai password tuh deh. Buat apa sih di dunia, ya Allah. Bener sih, sedekah ya bang ya. Baik. Bener itu salah satu kebaikan orang Malaysia yang mungkin kita tidak tahu gitu loh guys ya. Ternyata password wifi mereka itu free ya kan. Nah macam tuh guys ya. Tapi menarik gitu loh guys ya. Kok bisa ya kita nggak kepikiran gitu. Kebanyakan saya waktu tinggal di Arab itu semuanya dikunci aja guys. Beda emang ya kehidupannya ya kan. Kayak di sini juga istilahnya ada beberapa mall yang memang tidak mau ngasih juga internet gitu, padahal ya ada beberapa mall terutama di Malaysia juga yang ngasih gratis. Kok bisa ya di sini enggak gitu kan. Cuman mungkin mall-mall besar itu ada, cuman mall-mall yang kayak biasa gitu itu mereka kadang nggak aware kepada itu gitu, padahal itu untuk komunikasi kan gitu. Oke, ini terakhir kita akan tengok ya guys ya satu video lagi ya, semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita juga ya kan. Kita ini ada adab kan, ada adab tertib dia kan. Depan orang tua jalan memang tunduk. Masya Allah. Itu memang orang Melayu punya. Iya. Izin kan, dulukan orang tua. Maknanya dengan guru, dengan ulama, dengan rakan seperguruan kan. Begitu juga dengan seteru, dengan musuh-musuh. Dia tetap ada adab dia. Oh. Musuh dia, itu dipanggil adat istiadat juga. Okay. Kemudian jadi kuning yang kedua, iaitu mengenai ekonomi. Orang kita perburuan, ternakan, emas, pencarian emas. Kita di Ptolemy, turun kedua, tulis dalam buku dia. Kawasan kita ni dipanggil Aurora Kersani. Aurora Kersani. Emas, ataupun Golden Kersani. Wow. Ataupun Suwarna Bumi. Itu yang Thailand. Suwarna Bumi. Suwarna Bumi itu jadi dia punya nama airport tu, Suwarna Bumi.
Suvarnabhumi. Suvarna. Negeri emas. Wow. Suvarna. Oh. Maksudnya Suvarnabhumi, negeri emas. Itu memang banyak emas untuk Sudan. Dan emas dekat kita ni dia punya purity dia tinggi. Betul sih. Tempat lain. Satu antara kepakaran emas contoh pergi sini, pergi tanya ke sana tu. Orang Malaysia ni antara kepakaran emas yang lebih 90%. Barat 75% yang emas ada dari kemahiran dia. Tapi kita yang sampai 95 soal batu ke atas tu kemahiran tak ada. Sampai sekarang tau. Masya Allah. Okey, kemudian ekonomi. Okey, satu benda bagus. Saya baru tadi meeting dengan bahagian Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya ada meeting dengan Perhilitan, kemudian Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya kata, kenapa tidak ada ilmu orang lain yang telah hilang daripada sudut ternakan, maknanya yang kuning ni kan, iaitu pelihara gajah. Oh, gak ada. Mahir yang gajah. Tapi Thailand yang istilahnya terkenal dengan gajah ya. Thailand masih dikekalkan ilmu dan skill tu. Kita tak dibagi tu bela gajah. Dan skill tu sebenarnya ada dalam darah kita. Wow. Dekat Johor, dekat apa nama Perak, dulu tu gambar-gambar nama. Tapi tak ada seorang pun sekarang ni orang dari kita yang ada ilmu gajah. Tapi rupanya dekat Jabatan Pembangunan Kemahiran ada SKM jaga gajah. Oh, boleh tahu SKM tu sijil kemahiran Malaysia. Oh. Dia kata, kenapa tak diwar-warkan? Kata cuma Ustaz, masalah dia bertindih banyak jabatan, maknanya Perhilitan dengan Jabatan Hutan, jabatan jadi akhirnya banyak khusus tu tak boleh dibuat. Sayanglah cerita dia. Allah. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, menarik sekali ya adab daripada orang Melayu ini ataupun orang Malaysia. Ya, orang Melayu lah lebih tepatnya ya kan. Iya, kalau menurut saya lebih ke Melayu gitu, karena hampir semua orang Melayu itu menjalankan apa yang dipraktikkan ataupun yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin ini. Dan ketika istilahnya kita berjumpa dengan orang Melayu, pasti seperti itu ya guys ya. Kalau Malaysia kan campur nanti ya, ada Cina, India gitu kan, Tamil dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita khusus kepada orang Melayu, itu memang wah bener banget ya guys ya, mereka menjaga itu. Dan akhirnya ya orang-orang Malaysia juga istilahnya, orang-orang yang tinggal di Malaysia juga istilahnya menerapkan adab orang Melayu ini guys ya dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga istilahnya ketika orang luar datang, mereka juga sudah welcome kepada mereka yang datang dari luar itu, sehingga mereka tahu oh adabnya seperti ini, oh attitude-nya seperti ini, akhlaknya seperti ini orang Melayu ini. Wah gitu guys ya. Karena tidak ada bedanya kalau menurut saya Melayu Malaysia, Melayu Indonesia ya, Brunei ataupun Singapura sama-sama menjunjung tinggi ya yang namanya Melayu itu atas apa namanya ya, bisa dikatakan dasar-dasar Islamnya itu sudah kental di mereka. Jadi apa ya, adab, akhlak, sopan santun, attitude dan lain sebagainya itu sudah kental di diri mereka dan sudah menjadi pendidikan turun temurun, sehingga apa, mereka sangat-sangat menjaga. Nah ketika adab diutamakan, maka keselesaan ya, maksudnya adalah ketenangan dalam diri ketika bertemu dengan orang lain pun itu akan menjadi hal yang baik gitu loh guys ya. Ini sangat menarik sekali, perlu kita tiru ya guys ya. Jadi sedikit banyak lah kita belajar daripada video kali ini ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga istilahnya menambah kepedulian kita, menambah rasa kita ya kepada orang lain untuk menjaga adab kita. Jangan hanya di depannya, bahkan dimanapun kita berada tetap kita menjaga adab sopan santun kita, seperti itu ya guys ya. Keren guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.